Assalamualaikum, hai, salam sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kali ini aku mau bikin cemilan untuk anak aku ya, karena sudah lama nggak bikin cemilan. Hari ini aku mau bikin donat, dan aku akan menggunakan resep donat ekonomis. Kenapa aku sebut ekonomis? Karena di resepnya tidak menggunakan telur sama sekali. Jadi bagi kalian penderita kolesterol dan juga alergi aman ya. Nah, selain resepnya ekonomis, donat ini juga praktis dan mudah cara membuatnya, terutama bagi kalian para pemula, karena donat ini juga tanpa ulen dan juga tanpa menggunakan mixer. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai habis, oke? Bahan-bahan untuk membuat donat ekonomis adalah tepung terigu 500 gram. Di sini saya gunakan protein sedang. Jika ingin menggunakan protein tinggi boleh juga. Gula pasir 120 gram, ragi instan 1 sendok makan, susu bubuk 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan margarin sekitar 3 sendok makan atau kurang lebih 60 gram. Kemudian air panas 270 ml. Ini yang di gelas 200 ml ya teman-teman, sedangkan yang 70 ml lagi sengaja saya pisah karena nanti untuk mencairkan ragi dan jaga-jaga supaya tidak kelembekan. Juga topping untuk menghias donatnya. Di sini saya gunakan margarin dan juga seres coklat. Pertama-tama masukkan tepung terigu, susu bubuk, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Siapkan air panas 200 ml dan juga gula pasir. Campur air panas ke dalam gula, aduk-aduk hingga gula larut ke dalam air. Lalu tambahkan garam dan aduk hingga rata. Masukkan semua margarin. Rebus larutan gula dan margarin dengan api kecil di atas kompor hingga benar-benar margarin meleleh. Jangan sampai mendidih ya, pastikan hanya sampai margarin meleleh saja. Masukkan larutan gula dan margarin yang masih panas tadi ke dalam tepung dan aduk. Tambahkan air 70 ml sisa dari resep air 270 ml tadi ya. Sisakan 2 sendok makan untuk mencairkan ragi. Aduk semua adonan hingga tercampur. Saya akan lanjut mengadon menggunakan tangan. Jangan lupa kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu ya supaya higienis. Tidak perlu diadon sampai kalis ya. Hanya cukup diaduk dengan tangan seperti ini sampai adonan tepung benar-benar tercampur rata dengan air. Selanjutnya saya akan memasukkan adonan ke dalam plastik seperti ini dan olesi dulu plastiknya menggunakan margarin agar nanti mudah saat menuangkan adonan keluar ya. Jika kalian tidak mempunyai plastik seperti ini, cukup masukkan adonan ke dalam baskom dan tutup rapat menggunakan kain. Kemudian tutup plastik dengan cara melipatnya seperti ini. Ini bertujuan agar adonan cepat kalis dan udara tidak banyak masuk ke dalam adonan. Biarkan hingga 30 menit atau lebih ya, makin lama makin baik. Setelah 20 menit, cairkan ragi menggunakan 2 sendok makan air yang sisanya tadi ya. Aduk ragi dengan air hingga benar-benar tercampur. Seperti ini ya, pastikan tidak ada ragi yang bergerindil. Ini sudah 30 menit dan saya akan langsung mengeluarkan adonan dari dalam plastik. Agar adonan tidak lengket di tangan, olesi terlebih dahulu kedua tangan menggunakan margarin seperti ini. Di sini sudah terlihat ya, adonannya sudah lentur seperti ini. Dan ini sudah setengah kalis. Lalu masukkan ragi yang tadi sudah dicampur menggunakan air. Aduk adonan menggunakan tangan seperti ini agar ragi dan adonan dapat tercampur dengan sempurna.
Dan tidak perlu lama-lama, cukup 2 atau 3 menit saja. Setelah itu masukkan kembali adonan ke dalam plastik dan tutup plastik dilonggarkan. Diamkan selama 20 menit. Dan ini sudah 20 menit ya. Saya akan langsung mengeluarkan adonannya untuk dibentuk. Buang udara yang ada di dalam adonan dengan cara seperti ini ya. Cukup sebentar saja sampai udara terbuang. Kita akan mencoba tes dulu ya, apakah benar adonannya sudah benar-benar kalis. Ciri adonan benar-benar sudah kalis adalah adonannya tersebut lentur ya. Dan jika direntangkan tipis seperti ini, dia tidak mudah robek. Bagaimana? Sudah lentur bukan adonannya? Ini tandanya adonan benar-benar sudah kalis ya. Dan ini tanpa ulen, tanpa mixer. Adonan akan saya pindahkan ke dalam wadah nampan yang sebelumnya sudah saya olesi margarin. Bentuk memanjang seperti ini untuk memudahkan saat mengiris adonan. Iris adonan secukupnya atau kalian boleh menimbangnya ya. Kemudian bentuk adonan seperti ini dengan cara menariknya dan kumpulkan ke tengah-tengah. Kemudian balik. Nah, rapikan adonannya, terus tarik, bawa ke tengah seperti ini. Kemudian kunci ya, agar adonannya nanti rapi. Bagi kalian yang menggunakan resep ini untuk ide usaha, kalian bisa menimbang adonannya seberat 20 gram untuk setiap adonan yang akan dibentuk. Atau sesuai selera masing-masing ya. Bentuk semua adonan sampai selesai. Ini sudah aku susun di atas nampan dan diberi jarak seperti ini ya. Kemudian aku langsung pipihkan menggunakan gelas yang sebelumnya sudah diolesi dengan tepung terigu. Untuk lebih mudahnya, kalian boleh mengoleskan langsung tepung terigu di atas adonan seperti ini ya. Lubangi donat dengan menggunakan jari yang sebelumnya sudah diolesi tepung terigu. Begini caranya ya. Ini adalah versi pertama saya mencetak adonan. Nanti akan ada versi keduanya. Tutup adonan menggunakan kain dan diamkan 30 menit. Dan ini adalah cara kedua ya. Terlebih dahulu taburi nampan menggunakan tepung terigu atau kalian boleh mengolesi menggunakan margarin. Kemudian adonan yang sudah berbentuk bulat tadi kita bolongin tengahnya menggunakan jari seperti ini hingga tembus ke belakang. Kemudian kita tarik dan putar-putar seperti ini. Dua jari kita masuk ke dalam adonan. Nah, mudah sekali kan? Saya ulangi ya agar lebih paham. Perhatikan baik-baik. Lakukan terus hingga adonan habis terbentuk. Susun adonan dan berikan jarak ya, agar nanti di saat mengembang tidak berdempetan. Setelah itu tutup adonan menggunakan lap dan biarkan hingga 30 menit. Ini sudah 30 menit dan donat siap untuk digoreng. Untuk waktu mengembangnya tergantung suhu daerah masing-masing ya. Untuk teknik menggoreng donat, agar donat bisa matang sempurna dan tidak gosong, gunakan api kecil. Dan suhu minyak goreng jangan terlalu panas. Ingat ya, jangan terlalu panas. Seperti ini. Goreng donat hingga berwarna kecoklatan bawahnya, kemudian dibalik. Sebentar saja ya, tidak perlu lama-lama, asal bawahnya sudah coklat berarti sudah matang.
Donatnya sudah selesai semua digoreng ya, dan ini tinggal diberi topping. Di sini saya menggunakan margarin yang dicampur dengan susu kental manis secukupnya. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Beri topping semua donat sampai selesai. Dan donat siap untuk dihidangkan. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara membuat donat? Untuk kalian pemula ini sangat praktis ya, karena tanpa ulen dan juga mixer. Selain mudah dan praktis cara membuatnya, donat ini empuk dan tentunya rasanya enak ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.